Pernah gak sih kalian kalau sedang capek banget, sedang lelah, atau mungkin udah ngerasa berada di titik paling rendah, terus kalian ngeluh bilang gini, kenapa ya kok gini banget, kenapa ya kok rasanya gak adil, dan kadang juga bilang kok semesta kayak gini ya memperlakukan aku nggak sama seperti apa yang aku harapin. Pernah kan? Pasti di antara kalian yang mungkin saat ini sedang mendengarkan suara saya ini mungkin jawab pernah. Tenang aja, nggak usah khawatir, karena kalian nggak sendiri. Saya juga pernah ngerasain hal tersebut dan sering ngelakuin kata-kata tersebut, tapi dulu, dan mungkin udah enggak lagi sekarang. Kalau iya, jadi semoga setelah kalian dengerin suara saya ini, kalian gak bakal lagi ngelakuin hal-hal tersebut. Sebelum saya memulai podcast pada episode kedua ini, saya ingin nanya nih ke kalian, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kalian malu jawab di kolom komentar, kalian boleh kok jawab dalam hati aja. Ya. Kemarin episode pertama mungkin masih agak kaku gitu ya. Sharing-sharing cerita tentang diri sendiri. Kali ini saya pengen lebih ke motivasi aja sih, sama berbagi juga, tapi kali ini ya lebih ke umum gitu, lebih garis besarnya seperti apa gitu. Dan kali ini temanya ya masih ringan sih, yaitu jangan nyalahin keadaan gitu. Ya, jadi pernah sih waktu itu ngerasain hal-hal tersebut, dan memang kalau ngelakuin hal tersebut emang ya agak berat gitu. Cuma di sini saya mau bilang kalau dengan kalian ngomong hal tersebut, otomatis kalian secara tidak langsung juga melemahkan diri kalian sendiri. Kenapa? Ya karena dengan cara menyalahkan keadaan, menyalahkan sekitar, itu akan memperbaiki diri kalian. Enggak kan? Nah, di sini saya pengen kalian ngerubah dari nyalahin keadaan, jadi kalian lebih ke bagaimana kedepannya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Karena yang bikin kita gagal itu bukan orang lain, bukan sekitar kita, juga bukan orang-orang yang mungkin kita anggap itu deket tapi kadang ngancurin. Nggak gitu konsepnya. Karena yang gagal itu ya kita, dan mungkin ada hal yang membuat kalian gagal ya, mungkin persiapan kalian kurang, atau kalian memang harus ngelakuin gagal tersebut dulu gitu. Jadi kalau kalian gagal, kalian bukan berarti nggak mampu, tapi emang kalian harus nyobain gagal tersebut gitu. Karena gini ya, kalau orang mau sukses itu pasti yang harus nyobain gagal dulu. Dan ya gagal itu hal yang biasa, bukan berarti gagal udah nggak bisa ngakuin apa-apa lagi terus nyerah gitu aja, enggak kan. Jadi ya pesan aku sih ya, buat kalian yang sering ngeluh-ngeluh itu mungkin bisa dirubah lagi. Misal kalian gini, kok aku gagal ya, kenapa, kok rasanya gini, kayaknya ada yang salah deh. Jadi kalian lebih ke perbaikan kalian gitu, mikir lagi ke depannya kayak lebih baik lagi gitu. Kalau misal rencana yang pertama itu kan kita pengen
dapetin A ya, maksudnya nggak dia, maksudnya dapetin A itu kayak semacam pengen ikut kejuaraan gitu kan, kayak ikut olimpiade atau apa. Terus ternyata harapan kalian tuh gak sesuai, kok gak dapet juara ya. Kadang kan emang gitu ya. Tapi dengan hal tersebutlah kalian mikir, apa ada yang salah gitu. Jadi gak usah nyalahin, kok dia menang ya, udah padahal usahanya gede aku gitu, usahanya udah keras aku, tapi kok dia yang menang gitu kan. Tapi gak boleh gitu, dirubah aja. Oh mungkin memang udah rezekinya dia kali ya gitu. Jadi karena memang kalau kalian udah usaha semaksimal mungkin ya pasti bisa dapetin. Kalau enggak waktu itu ya mungkin bisa diganti, next mungkin ya bisa ke lomba berikutnya, atau mungkin event-event lain kan masih bisa gitu. Karena ya kita usaha emang nggak selalu buat hasil yang maksimal ya, kita harus nyobain dulu gitu rasanya gimana kalah gitu. Karena sebuah proses itu ya emang lama, dan proses itu nggak ada yang instan, itu yang harus kalian tahu. Jadi ya itu tadi ya, kalau kalian misal ngerasa kecewa, ngerasa kayak gagal, kalian gak sendiri, kalian gagal itu bareng-bareng kok. Ibarat kita ikut sebuah perlombaan, kita yang menang kan hanya beberapa orang, sedangkan yang ikut tuh banyak banget gitu kan. Dan dari situlah kita bisa belajar kalau sebuah keberhasilan itu harus melalui kegagalan dulu gitu. Orang hebat bukan mereka yang tak pernah gagal, tapi orang hebat adalah orang gagal yang tak pernah berhenti berusaha hingga dia berhasil gitu. Ingat-ingat ya kata-kata itu. Jadi kalian harus tetap optimis, positive thinking, kalau kalian itu tetap bisa. Dan gak usah kayak nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, nyalahin diri sendiri. Karena dengan kalian nyalahin, maka kalian yang gak akan maju, selamanya kalian akan tetap aja nyalahin. Beda lagi kalau gagal, kalian tetap optimis dan makin baik lagi ke depannya, itu malah lebih jadi penyemangat buat diri sendiri gitu. Kalau saya sih gitu ya. Jadi kalau nanti gagal ya gak apa lah, anggap aja itu menempa kalian supaya kalian jadi lebih baik lagi. Percaya deh, kalau kalian udah punya mindset seperti itu, pasti hidup kalian jauh lebih bermakna. Ya meskipun kalian gagal banyak kali, mungkin belum pernah kayak dapetin keberhasilan gitu, percayalah nanti juga ada waktunya kok. Karena tugas kita ya hanya usaha dan doa. Kalau hasilnya seperti apa ya itu memang udah jatahnya seperti itu. Oke. Ini podcast kali ini nggak saya kasih teks juga ya, spontan, karena emang lebih suka ngalir gitu aja. Dan yang kemarin juga nggak pakai teks sih. Menurut kalian gimana nih? Ya masih belajar gitu, cuma ya pengen berbagi aja gitu. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma di sini kalau kalian bisa dapetin manfaat dari apa yang saya ucapin ya alhamdulillah. Kalau emang nggak membantu sama sekali ya udah. Tapi ya apa yang saya ucapin insya Allah benar-benar tulus dari hati saya dan nggak saya buat-buat gitu. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Jadi mulai sekarang udah ya, jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin siapapun, apapun, dan bagaimanapun keadaannya harus tetap tenang, sabar, dan fokus pada tujuan. Karena sejatinya kesuksesanmu akan datang pada waktu yang tepat.
Tepat itu kapan? Tepat itu saat kamu benar-benar ngerasa semua kerja kerasmu itu terbayarkan. Meskipun itu harus dilalui dengan berapa kali kegagalan, berapa kali rasa sakit, jatuh, dan bangkit lagi. Dan memang sejatinya begitulah hidup. Skenario sudah terjadi seperti itu dan mau gak mau harus dijalani kan.